Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa dan kali ini kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Pagar Alam bersama saya Rian Gumai dan saya Malzafira. Pemirsa, pastinya kita hari ini mengangkat tema optimalisasi tugas dan fungsi Kejari Pagar Alam berbasis digitalisasi menuju kejaksaan yang modern. Ya. Dan pastinya seiring perkembangan zaman ya Rian, kejaksaan pun juga dituntut untuk mengimbangi maju dan juga pesatnya digitalisasi modern. Betul sekali, dan ini akan kita bahas ya dengan pimpinan dari kejaksaan langsung dari Pagar Alam sendiri. Sudah hadir di sebelah kita ini ada Pak Kajarinya, Pak Fajar Mufti SHM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fajar? Kabar baik Mbak Ahmad, Mas Rian. Selamat datang juga di Kota Pagar Alam. Luar biasa. Pastinya Kota Pagar Alam ini dingin ya Rian. Kotanya dingin dan kota perjuangan. Kota perjuangan. Betul sekali. Dan juga pemirsa, kita ingin mengetahui dan mengenal sosok Pak Fajar lebih dalam lagi pastinya. Pak Fajar, sebelum pastinya kita mengetahui Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Pagar Alam. Sudah berapa lama Pak mengemban tugas di sini? Oh baik, terima kasih Mbak Ahmad. Jadi kebetulan saya bertugas di sini melaksanakan tugas sekitar bulan September tahun 2022. Jadi kalau menurut hitungan waktu sudah 11 bulan. Tanpa terasa sudah 11 bulan bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. 1 bulan lagi anniversary 1 tahun ya Pak? Lagi 1 tahun. Gitu. Jadi sebelum di sini mendapat kepercayaan bertugas di Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sebelum di Bengkulu sempat bertugas juga sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. Mungkin kalau pernah dengar kotanya Tapak Tuan. Nah di situ di pantai barat, pesisir barat Aceh. Sebelumnya di Pagar Alam Pak ya sudah ke Bengkulu dan juga ke Aceh. Tapi perbedaannya Pak selama mengemban tugas di sana dan juga sampai ke Pagar Alam di sini seperti apa? Siap. Kalau yang jelas waktu di Aceh kita berada di pesisir pantai barat Aceh. Kita bertetangga dengan nggak jauh dari Melabuh yang dulu sempat terjadi insiden tsunami itu. Tapi alhamdulillah di tempat kami bertugas dulu nggak sempat kena imbasnya, cuma air laut sempat naik katanya dari beberapa penduduk ataupun anggota kami yang berdinas di sana. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Dulu bertugas di pinggir pantai. Yang dengan bukit dan laut. Nah, terus berpindah tugas ke Bengkulu, serba pantai semua. Yang kita tahu kalau namanya daerah pantai kan panas gitu. Dan alhamdulillah mendapat kepercayaan tour of duty selanjutnya di Kejaksaan Pagar Alam dengan nuansa pegunungan. Ya, nah itu. Jadi seperti itulah, pantai, laut dan pegunungan. Perbedaannya mengenai kondisi budaya, cuaca begitu Pak ya di berbagai tempat pindah. Sebagai pimpinan di Kejari kan tadi sebelumnya sempat di Kejati begitu ya. Seorang pimpinan ini tugas dan fungsinya seperti apa sih Pak? Tentu yang kalau kita sebagai pimpinan satuan kerja, kita harus mendorong bagaimana kemajuan dari lembaga satuan kerja yang kita pimpin. Dimanapun kita bertugas, entah di unit, kebetulan saya sempat bertugas selama sudah memasuki tahun ke-30 saya mengabdi di Kejaksaan, sudah 30 tahun. Sudah mengenyam satuan kerja dari unit terkecil, pernah di cabang, saya waktu itu di Muntok. Tahun 1997. Waktu itu mungkin Muntok masih kabupatennya Sumatera Selatan. Itu di cabang Kejaksaan Negeri Muntok yang sekarang menjadi Kabupaten Bangka Barat kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi pernah bertugas di cabang Kejaksaan Negeri, pernah juga bertugas di Kejaksaan Negeri. Ada beberapa Kejaksaan Negeri yang pernah saya ini salah satunya di Kejaksaan Negeri Kudus, kota kecil di Jawa Tengah. Cukup lama juga di situ. Pernah juga bertugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, juga pernah. Bertugas di Kejaksaan Agung juga sudah pernah. Kebetulan berdinas di Satuan Tugas Satgas Intelijen. Dan di instansi luar juga pernah sempat juga di percayaan ibaratnya semacam penugasan khusus dari lembaga kami di Badan Intelijen Negara BIN. Jadi ada beberapa penugasan baik di luar maupun
di internal kami, mulai dari tingkat cabang sampai Kejaksaan Agung. Jadi alhamdulillah, jadi unit organisasi terkecil sampai di pusat, saya sudah ngalami gitu. Tapi Pak Fajar sendiri, putra daerah asli mana nih Pak? Kebetulan kalau dibilang wajah saya mungkin ada Sumateranya ya. Kalau dari garis Bapak itu masih ada daerah Lampungnya. Mungkin ada kota kabupaten pantai pesisir barat namanya Krui. Sekarang menjadi kabupaten pesisir barat Lampung ya. Liwa ya, pecahannya Liwa. Itu kalau dari kakek Dato menikah dengan nenek saya orang Semarang. Nah, nenek lahirlah Bapak. Kalau dari garis ibu Engkong nih, orang Betawi asli Sidul. Nikah dengan nenek saya orang Makassar, Sulawesi Selatan. Lahirlah ibu saya. Jadi boleh dibilang ya Indonesia lah mungkin saya. Percampurannya Indonesia banget ya Pak. Ya. Tapi kalau ada banyak bilang banyak voice Sumateranya saya diambil kan. Mungkin dari garis Bapak ya. Sumatera di Lampung. Putra Jawa, Sumatera, dan Makassar. Makassar, gitu ya? jadi bercampur lah. Ya. Tapi Mas Rian, kembali lagi sejak berulang. Mengikut sejarahnya si Dato ini, saya mendapat kebetulan pendamping hidup istri dari Semarang, Jawa Tengah. Itu. Terulang lagi ya Pak? Ya, sebenarnya bukan Semarang, Pati, Jawa Tengah. Ya. Baik, dan juga pastinya Pak Fajar selaku pimpinan di Kejari Pagar Alam sendiri mempunyai tim ya Pak, ataupun juga bawahan nih. Bisa dijelaskan juga pemirsa di rumah mungkin struktural ataupun struktur organisasi yang ada di sini? Oh ya, betul sekali. Mbak Amal, jadi di Kejaksaan ini ada unit terkecil, di satuan unit ya, namanya ada beberapa subbagian dan seksi. Kebetulan di kita ini mungkin kalau dalam papan organisasi mulai dari kepala subbag pembinaan itu urusan dalam internal itu biasanya menyangkut naik pangkat lah, menyangkut kenaikan gaji dan segala macam yang terkait dengan dukungan personalia, SDM. Nah, terus juga ada unit seksi intelijen. Kebetulan kami ini ada semuanya satuan kerja ini diisi semua. Kasubagbin, Kasih Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, ada juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, KSBB. Gitu. Semua fungsinya itu berjalan sinergitas dengan pimpinan, bagaimana Pak? Menjalankan mekanisme, memberikan arahan agar semuanya ini berjalan pada porsi masing-masing. Ya, tentu Mas Rian, kita bekerja sudah sesuai standar aturan yang sudah ditetapkan. Kita sudah ada peraturan, baik itu peraturan Jaksa Agung, keputusan Jaksa Agung maupun surat edaran. Jadi SOP kita jelas. Tupoksi kita juga ada jelas. Mana porsi dari Kajari, tugas tanggung jawabnya, mana tupoksi dari kepala sub bagian pembinaan, mana dari tupoksi SOP dari para kasih. Di situ sudah teratur secara jelas. Namun untuk pelaksanaannya tentu kita harus memberikan sebagai arahan tentu kepala Kejaksaan Negeri sebagai pimpinan tertinggi yang ada di Kejaksaan Negeri adalah memberikan pola pembinaan yang jelas dan tepat sesuai dengan aturan. Apa? Mungkin kalau terkait dengan masalah pembinaan, terkait pembinaan SDM maupun kebutuhan perlengkapan atau kebutuhan dukungan perlengkapan atau perlengkapan itu ada di subbag pembinaan. Kalau teknis di kepala seksi ini tadi. Untuk terkait dengan tugas fungsi kita, bahwa kejaksaan adalah dalam rangka penegakan hukum kan, tugas fungsi yang paling pokok itu, dan melaksanakan tugas penuntutan. Di dalam pelaksanaan teknis kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan tentu mengasah keterampilan teknis dari para jaksa. Misalnya satu saat ada satu penanganan perkara yang perlu diangkat, kita membuat satu media namanya dinamika kelompok. Jadi nanti akan dibawa mungkin usulan dari kepala seksi yang bersangkutan untuk diangkat dalam media dinamika kelompok, diskusi. Jadi di situ kita diuji kemampuan teknis kita sebagai jaksa menghadapi satu penanganan
teknis, kan butuh namanya masukan mungkin dari siapa yang hadir pada saat itu dari semua para jaksa. Kalau untuk kegiatan pembinaan kami melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk kesegaran jasmani. Kita selalu melaksanakan di hari Jumat, hari Krida itu senam. Terus juga ditambah juga di waktu-waktu tertentu kita melaksanakan juga pembinaan mental, rohani. Jadi Pak Kasubagpin lah itu area dari tupoksinya. Jadi ada hari-hari tertentu. Di samping kita bekerja, tentu kita juga perlu sehat jasmani dan sehat rohani. Nah itu mungkin salah satu dari kegiatan kita, khususnya di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Jadi secara normatifnya menjalankan tugas masing-masing. Kemudian di luar itu juga ada keakraban secara internal, gitu ya. Senam, jasmani dan rohani. Tapi untuk jumlah pegawai yang ada di sini, berapa banyak Pak? Untuk saat ini di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, jumlah pegawai itu ada sekitar 31, ditambah PPNPN itu yang non pegawai negeri ini 16 orang. Jadi kalau di total sekitar 48 ya. Untuk tenaga jaksa kita termasuk saya ada sekitar 12 orang. 12 orang. Jadi tenaga jaksa teknis ini 12 orang. Untuk tenaga non-jaksa 19 orang, ditambah 16 orang PPNPN, non pegawai negeri. Itu dari jumlah pegawai yang ada. Kalau terkait sarana dan prasarana Pak yang ada di kantor Kejaksaan Pagar Alam sendiri seperti apa? Oh ya, kalau sarana prasarana standar sebenarnya seperti dengan satuan kerja lain. Cuma kalau untuk di kami, saya lebih mengedepankan penerapan digitalisasi. Digitalisasi apa? Mulai dari penanganan masalah urusan tamu sampai administrasi, bahkan administrasi teknis penanganan harus terupdate, terlingkup, tersimpan dalam satu aplikasi. Apa? Mulai dari surat masuk aja itu sudah tersimpan di dalam aplikasi. Kalau aplikasi di kita ini kebetulan Pak Kasubagpin memberi informasi ada 39 aplikasi di kita. Cukup banyak itu. Cukup banyak Pak, Mas Rian ini. Mulai dari aplikasi teknis penanganan perkara yang dikenal tuh Case Management System tuh CMS PIDUM, CMS Pixus, dan mungkin akan berlanjut juga nanti CMS Datun. Dan yang sedang mengembangkan dan sudah mulai berjalan, mulai ini intelijen juga ada, intelijen ini. Untuk bidang pembinaan juga ada aplikasi. Sebagai contoh, satu saat mungkin ada rekan kami yang untuk mau naik pangkat atau mungkin terkait cuti itu masuk dalam aplikasi. Nah, dalam aplikasi tersimpan gitu. Jadi Pak Kasubagpin sudah ada usulan dari permohonan yang bersangkutan untuk cuti atau naik pangkat, nanti langsung permohonan segala macam data dukung, usulan, bahkan untuk tanda tangan kami pun juga menggunakan elektronik. Nah, ini salah satu kemudahan kenapa kami mengedepankan digitalisasi. Satu sisi untuk kemudahan bekerja, kedua untuk controlling. Untuk kemudahan kerja, mungkin satu saat saya atau kepala seksi atau Kasubagpin tidak berada di kantor, tapi pelayanan internal maupun pelayanan publik tetap terjalan. Karena biar bagaimana di kita itu tersimpan di HP kita. Namanya kalau persuratan itu CPD ini namanya aplikasi kita. Jadi surat mulai masuk tersimpan di situ. Dan juga terkontrol oleh Bapak. Ya. Mungkin satu saat dari unit-unit baik dari pembinaan maupun dari seksi, Pak Kajari ini ada surat penahanan butuh tanda tangan. Pada saat itu saya berada di Palembang atau di Jakarta, terlayani dengan elektronik itu tadi. Membantu proses pelayanan dan proses penegakan hukum ya, baik internal maupun pada masyarakat. Kita penasaran ya mengenai jumlah perkara yang ditanggapi oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi usaha yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
kasih pemirsa Pak Pipi, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam dan masih juga bersama kita ini Kepala Kejari Pagar Alamnya Bapak Fajar Mufti SHM Hum. Nah tadi Rian kita sudah mengetahui personality dari Pak Fajar sendiri dan selanjutnya kita akan bertanya tentang perkara nih Pak yang ditangani. Kita tahu kan wilayah Kota Administrasi Pagar Alam ini juga cukup signifikan begitu. Berimbangkah dengan jumlah perkaranya? Ya. Jadi sebelum saya menjelaskan terhadap kinerja penanganan perkara, perlu diketahui juga bahwa memang Kota Pagar Alam kita layani di 5 wilayah. Kalau untuk penanganan perkara tentu perkara tindak pidana umum 5 polisi sektor, kepolisian sektor, polsek. Ya. Nah, disinilah mungkin kendala kita untuk mencapai nilai yang sama dengan daerah lain tentu sangat sulit kita ya untuk mencari. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami. Kami tetap berusaha. Namanya permasalahan kan belum tentu daerah lain ada masalah yang sama dengan daerah kita. Nah, inilah mungkin keunikan dari kita dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Untuk Kejaksaan Negeri Pagar Alam, penanganan perkara tindak pidana umum, kita ini untuk di tahun 2023 ada target penanganan 150 perkara. Bayangkan Mas Rian, Mbak Ana, 150 perkara dengan 5 polsek tambah 1 polres. Mungkin agak sedikit sulit bagi kami. Tapi alhamdulillah di triwulan 3 maupun di triwulan 4 ini dari 150 yang ditargetkan, kita sudah mendapat 64 penanganan perkara. Insya Allah mungkin sampai akhir tahun ini memenuhi target, mudah-mudahan melebihi ya, walaupun cuma berapa ini 150, mungkin 155 atau mudah-mudahan. Karena namanya kejahatan kan kita nggak tahu, bisa satu saat di satu tempat trennya sangat tinggi, mungkin juga rendah juga bisa. Tapi harapan kami itu akan kita penuhi target 150 perkara. Jadi penanganan perkara tindak pidana umum ini kita sebagai jaksa penuntut umum, penyidik tetap berada di penyidik kepolisian, Polri. Begitu penanganan perkara diterima oleh kejaksaan, tentu SPDP tadi yang sudah dijelaskan bahwa semua administrasi umum maupun administrasi teknis harus masuk di dalam digitalisasi. Begitu surat sudah masuk, tentu langkah pertama masuk dulu ke PC tempat Kajari sebelum didistribusikan. Penanganan perkara itu disposisikan ke Kasipidum tentunya untuk ditunjuk jaksa yang menangani perkara ini. Terhadap penanganan perkara Pidum untuk saat ini yang tren dan sangat ini terutama perkara narkoba. Kota Pagar Alam sendiri. Kota Pagar Alam, walaupun kota kecil, ya tidak termungkinan yang namanya perkara narkoba ini hampir sama karena kita bersebelahan juga dengan Lahat, dengan informasi juga tren juga dan Kabupaten Empat Lawang. Nah itu. Dan mungkin pelaku juga kan bisa juga ke sini ya. Nah, perkara yang menonjol kemarin itu yang sudah diputus oleh pengadilan perkara limpahan dari Kejaksaan Tinggi Polda, ya limpahan bukan Polda, BNN. Nah, perkara BNN sudah diputus, dituntut 13 tahun, diputus oleh pengadilan 10 tahun. Terhadap barang buktinya, informasi yang sudah kami terima ini terhadap penanganan yang menarik perhatian, kalau dibilang ini sekali. Cukup sangat tinggi begitu ya? Ya, sangat ini sekali Mas Rian. Ya, Pak, ya? Ya, terhadap penanganan narkoba ini barang buktinya itu 53 butir pil ekstasi dengan berat 19,13 gram pil. Ada juga 1 buah klip dengan kristal narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram, 6 buah klip juga jenis sabu sebesar 1,36. Mungkin kalau dijumlah hampir 2, atau 3, sekian ini. Dan pelaku-pelakunya ini ada 3 orang sudah diputus
oleh Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam dan sudah kita lakukan eksekusi terhadap pelaku tindak pidana ini. Nanti mungkin secara detailnya dari Kasipidum akan menjelaskan terhadap penanganan perkara ini. Terus ada juga masih dalam penanganan perkara tindak pidana umum, kita juga mengikuti adanya penyelesaian perkara dengan restorasi justif atau RJ. Kalau target tahun 2023 ini setiap satuan kerja Kejaksaan Negeri target 2. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapat penyelesaian perkara RJ 3 ya. Tapi dia kemungkinan sampai akhir tahun 2003 kalau memang ada tambahan kita akan menambah lagi. Itu untuk pidana umum. Kalau untuk tindak pidana khusus, kita pada saat ini masih terus melakukan proses penanganan perkara yang tentunya berdasarkan dari pengaduan masyarakat. Tentu ini namanya penanganan kan harus kita proses klarifikasi. Nah, ini karena penanganan perkara Pidum dengan perkara Pitus beda ininya, apa penanganannya. Karena apa? Dalam penentuan perbuatan melawan hukum sampai adanya kerugian keuangan negara, kita ada waktu-waktunya dan juga melibatkan pihak luar dalam menghitung kerugian negara. Untuk di Kejaksaan Negeri Pagar Alam ini sudah ada penanganan, mungkin dalam waktu dekat kita akan angkat khususnya terhadap penyelidikan terkait sertifikasi tanah pribadi SHM yang ada di kawasan hutan. Karena memang kondisi kita kan wilayah dekat dengan hutan. Kalau untuk penanganan yang selebihnya kita masih terus, mungkin tidak bisa kita sampaikan karena ini kan masih dalam pro justisia ya, nggak mungkin kita sampaikan, tapi ini masih dalam penanganan. Namun kebijakan penegakan hukum juga tidak melulu kita harus mengejar bagaimana menghukum orang. Juga kita bagaimana kickback untuk mengembalikan kerugian negara. Di dalam tahun 2023 kita juga ada satu penanganan perkara pidana khusus yang penyelesaiannya sampai pada tingkat penyidikan, namun kerugian negaranya berhasil kita kembalikan. Itu ada sekitar 500 juta lebih, nanti mungkin detailnya ada di Pak Bu Kasipidum mungkin. Dan sudah kita setorkan ke negara melalui Bank Rakyat Indonesia cabang Pagar Alam. Pemulihan keuangan negara. Itu untuk Pitsus. Kalau untuk seksi intelijen, di samping tugasnya penyelidikan, Lead Pamgal itu ada tugas lain juga, karena ini tren kita tahun depan adalah tahun politik. Kita juga membuka pos pemilu. Nah, ini untuk melayani pengaduan ataupun mungkin terkait hal-hal yang terkait dengan menjelang masa tahun politik nanti. Udah mulai bekerja ini pos pemilih kami di intelijen, nanti di ruangan tersendiri mungkin Mas Rian maupun Mbak Amal bisa melihat nanti ada pos pemilu di kita. Di samping itu juga di kegiatan intelijen tentu dalam rangka pemasarakatan tugas fungsi kejaksaan perlu disampaikan. Kalau di swasta kan market harus dijual ya. Nah, itu di tugas intelijen ada program penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kita sudah berjalan mulai dari Januari kemarin. Kita juga memasyarakatkan hukum dan fungsi dan tugas kejaksaan juga kepada generasi penerus melalui media Jaksa Masuk Sekolah. Ya, ini sudah beberapa lembaga pendidikan kami dari kejaksaan, tentunya dari di sektor ada di seksi intelijen sudah melaksanakan tugas fungsi itu. Selanjutnya di bidang perdata dan tata negara. Ini menjadi khas kita bahwa tugas kejaksaan bukan melulu pidana aja. Kita ada tugas fungsi lain, perdata dan tata negara. Siapa itu? Jaksa Pengacara Negara. Kalau pidana tadi jaksa penuntut umum. Ini jaksa pengacara negara. JPU dan JPN, Pak. JPU dan JPN. Bahkan di tempat lain ada lagi jaksa aset, pemulihan aset. Ada Pak di Kejaksaan Agung Pusat Pemulihan Aset. Itu ada satuan namanya jaksa pemulihan aset. Nah, tapi kalau kita di Kejaksaan Negeri ini ada di bidang perdata dan tata negara itu jaksa pengacara negara. Apa tugas dari JPN ini? Tentu sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan
di bidang perdata dan tata usaha negara ada 5, bantuan hukum, pertimbangan hukum atau legal opinion, selanjutnya tindakan hukum lain, ada juga penegakan hukum dan pelayanan hukum. Cuma service publik yang diberikan dalam tugas fungsi JPN kita ini bantuan hukum dan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Untuk di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, fungsi bantuan hukum dan pertimbangan hukum ini yang sudah berjalan. Salah satu dari public service pertimbangan hukum yang sudah dilaksanakan ini pendampingan hukum. Nah, jadi matching dengan tugas intelijen, dia ada pengawalan proyek-proyek strategis. Tapi kalau di Datun pendampingan hukum. Nah, di daerah juga ada proyek strategis itu. Tapi kalau untuk di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam sempat ada proyek strategis balai sungai. Itu nasional ya Pak? Ya, itu nasional. Tentu leading sektor ada di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Kami yang berada di Kejaksaan Negeri ini ikut serta aja sebagai bagian dari anggota pengawalan PPS ini, proyek-proyek strategis yang khususnya memang ada di Kejaksaan Wilayah Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. Itu yang tadi, mohon ulang lagi tadi yang intelijen. Tapi kalau yang Datun tadi, kita sudah mendapat kepercayaan dari OPD Kota Pagar Alam ini ada sekitar 76 pendampingan hukum. Ini cukup signifikan, mungkin akan bertambah lagi dari beberapa OPD ingin untuk didampingi. Ya, pastinya akan menambah lagi piagam menambah penghargaan lagi, ya Pak ya. Itu kepercayaan dari institusi di luar kejaksaan. Karena biar bagaimana juga tugas fungsi kita JPN ini bukan sebagai pengacara person. Di situ ada keuangan negara, makanya jaksa pengacara negara, ada uang negara di dalam proyek itu yang perlu kita amankan, yang perlu kita selamatkan. Jangan sampai di dalam perasaan kegiatan itu ada penyalahgunaan. Inilah namanya tugas preventif. Kalau represif, ya penghukuman tadi. Ada orang dihukum, ada yang dijatuhi hukuman. Tapi kalau preventif dari awal, inilah tugas dari bidang perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara. Siapa jaksa pengacara negara yang ada di Kota Pagar Alam? Kalau dari satu yang unit Datun, sebenarnya sedikit. Kasih Datun, kebetulan kami kemarin ada kasubsi satu, tapi sudah mutasi. Tapi alhamdulillah dapat informasi ada dipasok lagi kita dari kasubsi juga, dan ditambah satu jaksa pengacara negara. Namun bukan berarti 3 orang ini semua bisa berperan jadi jaksa pengacara. Saya pun juga sebagai kepala kejaksaan negeri satu saat bisa jadi jaksa pengacara juga. Tentu kalau nanti ada surat kuasa khusus. Ini KTP-nya JPN. Jadi jaksa fungsional ya Pak ya? Ya itu. Jadi seperti itu. Dan yang menjadi kliennya adalah negara. Negara. Oh iya, tambah lagi tadi seksi barang bukti dan barang rampasan. Nah, makanya ini merupakan bidang yang baru, bahwa di dalam penanganan satu perkara kita tidak hanya melaksanakan bagaimana mengeksekusi orangnya, tapi juga mengeksekusi barangnya. Nah, bagaimana eksekusi barang ini? Barang ini harus kita pelihara. Jangan sampai satu saat ada barang dirampas, dimusnahkan, tapi ada barang yang dikembalikan. Kalau barang dikembalikan, barang kan kembali kepada pemilik. Nah, posisi utuh begitu harus utuh. Ini wacana dan insya Allah dan tahun ini kami dan juga ada dalam anggaran untuk pemeliharaan barang bukti. Jadi nanti ada bengkel khusus di kita untuk memelihara barang bukti, terutama terhadap kendaraan ya, sepeda motor maupun mobil. Itu akan dicek kelaikannya, mungkin kelengkapannya. Jangan sampai nanti begitu barang bukti sudah diputus, baik itu di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau sampai Mahkamah Agung, dikembalikan. Si pemiliknya itu, loh kok hilang akinya, loh kok ini gimana? Nah, itulah pemeliharaan. Ini adalah tugas dari seksi barang bukti dan barang rampasan. Dan telah melakukan juga lelang kita, terutama lelang-lelang kan surat ketentuan lelang ini ada yang memang sesuai peraturan
ke Menteri Keuangan ada di bawah 35 juta itu kita bisa lelang langsung. Alhamdulillah dari Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam ini sudah melakukan lelang terhadap 9 kendaraan baik sepeda maupun mobil dan berhasil kita lakukan penjualan lelang ini langsung dan menjadi masukan ke negara sekitar 16 juta lebih. Baru kita di bulan terakhir Juni ini ya, kalau Juli mungkin ada data baru itu. Itu juga bisa termasuk dalam penerimaan negara bukan penerimaan pajak. NBP. Ya. Cukup terperinci nih ya. Tadi ada sebagian, kemudian bidang-bidang seksi ya kan, dan juga secara umum globalisasinya itu sudah disampaikan kepada masyarakat. Kita penasaran juga dengan istilah yang jaksa humanis kepada rakyat. Tapi setelah yang satu ini, Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi. Sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih berada di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. Ya, Pak Kajari, ya kan kita mendengar juga nih istilah bahwa penegakan hukum itu tajam ke atas, humanis ke bawah. Seperti apa sih humanis kepada masyarakat di Kota Pagar Alam? Baik, tapi sebelum kita menjawab, kita nikmati dulu kopi. Oh siap. Ini kopi khas Pagar Alam, kopi merah. Kopi merah khas Pagar Alam. Kebetulan Mas Rian dengan Mbak Amal milih kopi ya, kalau Iya. saya tehnya. Teh Gunung Dempo begitu ya. Silakan Izin dulu. ya, Pak. Ya, Minum. silakan. Memang khas ya, Cak Rian. Khas. Beda dengan kopi yang Asik. pernah saya coba sebelumnya. Gitu ya. Oh, iya. Ya, baik. Kalau tadi terkait dengan penanganan tagline kita, tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya. Bahwa di kejaksaan, lembaga kejaksaan mungkin juga sudah dilaksanakan juga sampai ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau untuk di lingkungan kita khusus baru terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, perkara-perkara yang perlu diselesaikan, dihentikan melalui keadilan restoratif. Ini salah satu kemajuan hukum Indonesia, hukum progresif. Arti apa? Bahwa tidak melulu perkara ini bermuara terhadap penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Nah inilah yang namanya humanis. Tadi terhadap penanganan perkara-perkara tertentu yang mungkin ada syarat untuk masuk ke dalam penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif. Di kita itu ada ketentuan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan penghentian perkara dengan keadilan restoratif. Inilah humanis. Apa? Artinya penanganan perkaranya itu dari sisi kelengkapan baik formil maupun material, substansi perkara itu sudah terbukti ada pelakunya, si terpidana ini. Artinya perbuatannya sudah final, ada dia. Sebagai contoh pelaku pencurian misalnya ya. Namun di dalam pelaksanaannya setelah perkara ini dari penyidik kepolisian di SPDP-kan ke kita, lanjut dengan penelitian kelengkapan berkas dari berkas perkara tersebut, baik formil maupun material, dan diteliti oleh jaksa yang ditunjuk, ini meneliti ini. Dan dari sisi kelengkapan secara formil maupun material, terbukti ada perbuatannya. Sebagai contoh tadi, perbuatan pencurian, dan pelakunya ini ada. Namun di dalam pelaksanaannya,
ada mungkin perbuatan ini terdorong bukan karena mata pencarian, karena terdorong oleh ekonomi, karena mungkin terdorong situasi, keadaan, kondisi rumah tangga. Sebagai contoh ada pencurian HP waktu yang mungkin sempat booming di zaman COVID dulu, anaknya merengek nangis untuk mendapatkan HP dalam rangka kegiatan pembelajaran. Si orang tuanya karena dia ekonominya imbas dari COVID itu berpikir pendek, dia mencurilah HP itu. Nah, hal-hal perkara semacam inilah yang menjadi basic penghentian penuntutan dengan kadar ekstraadif. Di Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam tadi sudah di muka sempat saya sampaikan dari target penanganan penghentian RJ ini 2, kita sudah melaksanakan 3. Alhamdulillah, jadi sudah melebihi target 1 dan mungkin nanti ada penanganan target yang lainnya. Kita sudah 3, namun yang perlu diketahui Mas Rian, Mbak Amal, salah satu syarat penghentian penuntutan dengan RJ ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Perja 15/2020, 1, bahwa pelaku ini baru pertama kali melakukan perbuatannya, bukan residif, bukan pengulang. Itu 1, syarat pokok itu. Kedua, ancaman pidananya tidak boleh dari 5 tahun. Artinya di bawah 5 tahun. Ketiga, kerugian yang ditimbulkannya tidak lebih dari 2,5 juta. Nah, inilah syarat pokok apabila penanganan perkara dihentikan secara restoratif tadi, RJ tadi. Sebenarnya sangat manfaat. Kenapa? Kalau kita mengejar satu penanganan perkara, memasukkan seorang pelaku ini ke dalam penjara. Ya. Sementara dia mencuri, taruhlah mencuri batang pohon. Setelah dihukum di dalam penjara itu dia bertemu dengan pelaku-pelaku kelas kakap. Dia belajar di situ nanti. Terjadi pusdiklat nanti di situ. Yang tadinya mencuri batang pohon nanti berubah mencuri yang lain. Sosialisasi. Itulah salah satu fungsi dari RJ, humanis. Nggak mesti kita harus menghukum. Kedua, efisiensi biaya negara. Ya, dengan kejahatan tindak pidana seperti ini yang mestinya ada peluang untuk dimaafkan, tapi dengan melulu kita menghukum orang, pembiayaan makan kan? Kan efektif. Negara menghidupi si narapidana tadi. Dia belajar juga nanti. Yang tadinya ini menjadi kelas kakap tadi itu. Bahkan nanti ada pelaku anak kan di ini juga kan? Nah, itulah salah satu humanisnya. Dia ada perbuatan, ada tindak pidana sih, tapi kita lihat syarat tadi. Baru melakukan perbuatan, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, kerugiannya juga tidak lebih dari 2,5 juta. Mungkin hal-hal seperti itu. Jadi yang sudah kita laksanakan di Kota Pagar Alam ini baru perkara terakhir ini perkara penggelapan, ada perkara penadahan, dan terakhir perkara kecelakaan lalu lintas. Tapi intinya baik korban maupun masyarakat memaafkan. Nah, polanya seperti apa? Tentu di dalam pelaksanaannya terhadap RJ ini, yang humanis ini, melalui mediasi. Begitu perkara sudah diteliti oleh jaksa, yang nanti akan menjadi jaksa penuntut umum di persidangan, dia melihat peluang itu, ternyata ada masyarakat atau korban memaafkan. Tentu dengan pengajuan permohonan tentunya ya, secara tertulis. Nah, itu dalam waktu 14 hari itu harus terselesaikan, dimediasi. Nanti dihadiri oleh terdakwa, korban, dan tokoh masyarakat untuk di tingkat kejaksaan negeri atau cabang. Untuk selanjutnya RJ kita nggak berhenti di situ. Kami juga harus mengusulkan ke Kejaksaan Tinggi, unit asisten tindak pidana umum. Ternyata layak, lanjut lagi nanti sampai ke Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kita ekspos Mas Rian, Mbak Amal. Jadi nggak semudah RJ
kita meluluskan, belum tentu di tingkat Kejaksaan Negeri oke, tingkat Kejaksaan Tinggi oke, tapi Kejaksaan Agung belum dikatakan RJ ini Anda gagal, udah kita limpahkan perkara itu. Jadi ada tahap-tahapan, nggak semudah kita memberikan RJ. Tapi alhamdulillahnya Kejari Pagar Alam sudah bisa 3 ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah memenuhi RJ 3. Untuk tempatnya nih Pak, ya, tempat RJ sendiri di sini kan seperti apa? Tadi saya lupa menyampaikan wadah atau tempat ruang untuk pelaksanaan RJ ini kita ada di luar kantor. Kebetulan tentu bekerja sama dengan pemerintah Kota Pagar Alam, ada rumah RJ namanya. Mungkin letaknya ada di tengah kota, tepat di dekat Balai Kesehatan di Kota Pagar Alam. Tapi kita juga ada miniatur rumah RJ di kantor kita. Di wilayah di sini ya Pak? Iya, di kita sebelah barat kantor kita yang berbentuk rumah adat itu. Nah, kali waktu kita melaksanakan RJ di situ. Yang tadi syaratnya formil maupun materi sudah terpenuhi dan dihadiri oleh korban maupun tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat siapa? Ya mungkin RT, RW, lurah atau tokoh masyarakat dihadiri itu dan kita dokumentasikan. Gitu. Rumah RJ itu dapat difungsikan nggak Pak dalam bentuk penyuluhan hukum juga? Tadi kan ada bidang datunya yang disampaikan ya. Bisa difungsikan juga? Kalau rumah RJ dia khusus, ya fungsinya memang untuk kegiatan RJ justice. Untuk kegiatan konsultasi hukum, baik itu web maupun yang kita sediakan ruang ada di ruang dekat pintu masuk tadi di ruang Amis sebelah kanan, mungkin tadi Mas Rian dengan Mbak Amal masuk, ada sebelah kanan ada ruang pengaduan. Dan ruang konsultasi. Ngomong-ngomong masalah ruang konsultasi dan pengaduan, jika masyarakat ingin mengadukan Pak, adakah hotline ataupun juga website serta sosial media yang ada? Bisa disebutkan Pak? Tentu fasilitas daya dukung yang ada ini terus disosialisasikan kan? Masyarakat kan perlu tahu apa kita melalui jalur media sosial kita, baik dalam bentuk IG, kita ada IG khusus Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, mungkin WA, mungkin juga ada nomor hotline. Kebetulan di Kejaksaan Negeri Pagar Alam ini sudah ada nomor hotline bisa dicatat. Boleh disebutkan Pak? Anggota masyarakat khusus di Kota Pagar Alam dalam waktu 24 jam ini kita on terus. Dilayani dan selalu dicek oleh rekan-rekan kita di Satuan Intelijen. Ini humas kita masalah intelijen di samping dia melayang fungsi juga Lead Pambal juga sebagai corong kejaksaan gitu. Jadi di nomor hotline 0815 3225 6936. 0815 3225 6936. Selebihnya ada di Instagram, Facebook, Twitter dan website kita. Mungkin nanti bisa ditampilkan secara kamera terhadap alamat medsos kita agar fasilitas atau keadaan yang ada di Kejaksaan Kota Pagar Alam ini khususnya mungkin pengaduan ataupun penyampaian saran kritik bisa melalui medsos kita. Benar, dan juga konsultasi, jangan lupa minjem duit pemirsa di rumah, baca Mengadukan secara online tadi sudah disebutkan, mau langsung datang ke kantor kejaksaan juga diaturi begitu Pak ya? Kita layani. Baik, Pak Jar, selaku Pak Kajar ini sebenarnya masih menarik ya untuk berdiskusi lagi, cuman waktu yang akan memisahkan kita mau mendengarkan closing statement, himbauan singkat dari Pak Kajari Pagar Alam kepada masyarakat Pagar Alam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ian. Mungkin sebagai kata akhir pernyataan kami dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam selalu berkomitmen terutama dengan tugas fungsi kita di bidang penegakan hukum dan juga kita di Kejaksaan Negeri Pagar Alam ini dalam memberikan pelayanannya tetap memberikan pelayanan secara melalui berbasis digitalisasi dalam rangka menuju kejaksaan yang modern. Mungkin itu dari statement close dari saya.
Luar biasa ya. Luar biasa sekali Pak Fajar Mufti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamuli yang terus ya mencanangkan kejaksaan itu bisa maju menjadi modern dan berbasis digitalisasi untuk transparansi kepada siapapun, transparansi masyarakat maupun di internal ya. Betul. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah memberikan waktu, memberikan edukasi kepada kita semua dan juga pemirsa PAL TV. Buat pemirsa juga yang sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa, kami ucapkan terima kasih dan saksikan terus hanya di PAL TV memang Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai Dan saya Amal Safira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.